Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, single page application. Setelah kita membahas bagaimana client side dan beberapa waktu yang lalu kita akan juga bahas terkait dengan bagaimana Ajax itu bekerja sebagai foundations dari single page applications. Apa itu yang dimaksud dengan single page applications? Adalah suatu paradigma untuk membangun web applications yang bisa melakukan interaction dengan users dengan melakukan dynamic rewriting dari halaman yang sekarang Anda sedang lihat, gitu ya, tanpa kita melakukan yang namanya browser loading dari semua halaman ini. Nah, sehingga ketika kita melakukan transisi dari satu halaman ke halaman yang lain, itu terasa lebih cepat gitu transisinya, dan lebih tampak seperti halnya sebuah native applications daripada seperti halnya sebuah slideshow yang muncul lalu hilang seperti itu. Seperti ini gitu ya. Nah, laman ini sebenarnya adalah sebuah aplikasi yang berbeda. Jadi bukan sebuah div. Oke, implementasinya dia mungkin div, tapi kalau kita bicara di ECMAScript kita bilangnya webpack atau module federations ya. Ini. Nah, karena apa? Ini punya life cycle sendiri nih mini front end. Oke, masing-masing adalah independent applications, tapi bukan iframe. Kalau iframe ini kan sebenarnya halaman yang terpisah, tapi yang mereka bekerja satu dengan yang lain. Nah, ini menguntungkan karena akhirnya ini bisa didevelop oleh tim yang beda, ini bisa develop yang tim yang beda, ini develop yang tim yang berbeda. In three separate projects, bukan single project yang kalian share kode seperti itu, bukan. Nah, ketika kita moving ke single page applications, ini kita bisa bilang bahwa anggap aja yang ini adalah yang konten yang up to date, maka dia akan bisa dilakukan reloading ulang dan rendering ulang, gitu ya, tanpa melakukan loading ulang dan rendering ulang dari seluruh halaman itu. Jadi, kalau kita bisa lihat, bisa dianggap seperti halnya halaman ini adalah di load sebagian dan ditulis ulang sebagian. Traditional page itu akan mewajibkan Anda menulis ulang seluruh halaman, gitu ya, secara rendering, terus melakukan loading ulang secara halaman, dan nanti kalau Anda menulis case policy-nya bagus, bisa saja tidak semua akan men-trigger yang namanya HTTP request karena masih ada case value yang masih valid. Oke. Jadi tetap ada benefitnya ketika kita moving ke dalam single page applications walaupun kita sudah melakukan caching, karena Anda tidak perlu melakukan yang namanya rendering ulang. Hal ini esensial, karena banyak sekali transisi gitu ya, feeling orang adalah merasa bahwa halaman itu hilang lalu muncul kembali. Telah banyak perusahaan-perusahaan besar gitu ya, ketika kita dealing dengan yang namanya single page applications, kita bisa lihat Google, Facebook, Instagram, Twitter, GitHub, Netflix, and so on and so forth, yang sebenarnya cara mereka melakukan rendering halaman itu adalah dengan cara melakukannya di sisi server side, digantikan dengan sisi client side. Supaya apa? Supaya sleek. Jadi yang dirubah, yang berbeda itu hanya konten-konten yang dinamis saja, tidak lalu semua halaman itu akan muat ulang. Nah, tentunya kita bisa tahu bahwa foundation dari ini kemarin kita sudah bahas bahwa ada yang namanya media query untuk membuat sebuah halaman itu adalah responsif, lalu ada yang namanya Ajax gitu ya, lalu ada namanya RESTful Web Services yang untuk men-serve konten yang berubah gitu ya, dan Ajax akan melakukan request itu secara asinkronus, dan nanti ada handle dari Ajax yang akan melakukan perubahan itu secara sebagian imparsial. Nah, kita bisa lihat evolusi dari halaman web dan teknologi-teknologi yang secara foundations mendukung paradigma yang namanya single page applications. Nah, pertama kita bisa lihat ada advantages gitu ya dari single page applications. Yang pertama adalah HTML, CSS, dan script itu hanya di load sekali. Sama. Karena selanjutnya hanya konten yang dinamis saja. Tapi memang kita bisa melihat bahwa dynamicity gitu ya dan meload ini menghemat bandwidth dan memberikan experience yang lebih bagus. Di satu sisi lagi
development usually quicker and more efficient di dalam melakukan development, karena akhirnya mereka sudah punya, tidak perlu memikirkan rendering ulang, karena sebenarnya mereka punya kayak templating engine gitu ya, karena HTML CSS script mereka tinggal menghydrate atau melakukan update gitu ya, komponen-komponen mana yang perlu diupdate atau konten-konten mana dari laman itu yang perlu diupdate, memudahkan proses untuk melakukan debugging gitu ya. Karena apa, kita bisa tahu kenapa sebuah laman atau sebuah komponen di dalam laman kita tidak melakukan update. Kita bisa melakukan investigation terhadap page elemen tertentu dengan development tools untuk melakukan inspect elemen, dan kita bisa lihat data yang associated dengan fragmen dari layar komponen atau laman tersebut itu sebenarnya korespon dengan request yang mana sih, dan kenapa kok stale, kenapa tidak dilakukan update. Karena ada yang namanya tadi segregation antara ini ngupdate data, ini ngerender ulang, dan kita bisa mengepin down ini masalahnya adalah datanya tidak diupdate atau proses rendering yang tidak berjalan dengan baik. Ini tapi memang kalau kita bisa lihat punya kecenderungan bahwa scriptnya jadi lebih script, terutama dalam JavaScript, dan CSS-nya jadi lebih verbose gitu ya, lebih detail, lebih banyak yang lain. Tapi itu biasanya one off cost gitu ya, karena selanjutnya setelah Anda mempunyai frame CSS yang bagus ya, apalagi kalau script sekarang sudah banyak front end framework yang menyediakan, itu selanjutnya incrementalnya jadi nggak insignifikan lah, relatif penambahan kode seperti itu. Jadi ada initial cost yang relatif besar kalau Anda tidak menggunakan framework. Tapi kalau itu menggunakan framework apalagi, maka cost initial itu biasanya sudah diselesaikan oleh framework. Anda tinggal bikin sesuatu on top of the front end framework. Dan mungkin yang menarik lagi adalah memudahkan transition Anda untuk membuat mobile app based on the same backend. Nah ini kita bisa lihat karena single page application ini, terutama kalau kita bicara React Native, itu transition untuk menggunakan React.js based web front end framework itu lebih smooth. Itu satu ya. Lalu yang kedua, paradigma Anda ketika punya single page applications, maka Anda akan mengengineering backend Anda accordingly. Jadi biasanya backend itu akan di-serve dengan cara RESTful Web Services. Jadi very relatively prinsip-prinsip HTOS, prinsip-prinsip yang namanya idempotent, lalu menggunakan primitif dari web, itu Anda sudah dari awal Anda pikirkan dengan baik, karena proses rendering front end itu harus lepas dengan proses bagaimana konten itu atau data itu disuplai ke front end. Dan itu foundation itu serupa gitu ya dengan mobile. Jadi kalau Anda merasa bahwa Anda harus menulis untuk mobile client, maka sebenarnya Anda bisa mereuse backend-nya entirely gitu ya. Sekarang Anda tinggal ganti yang namanya HTML, CSS, sama script itu menjadi aplikasi Android atau aplikasi iOS. Ya. Yang menarik lagi, single page application akan meleverage yang namanya local storage gitu ya. Dan lebih smooth ketika Anda melakukan transition itu ke dalam offline applications. Karena apa? Anda bisa meleverage yang namanya local storage. Jadi setiap kali konten masuk, kemarin kita bisa mau pakai service worker, mau pakai web worker, mau pakai saya, itu bisa ditaruh di local storage, atau beberapa orang lebih prefer IndexedDB jika memang browsernya memungkinkan. Dan selanjutnya proses rendering itu berdasarkan konten yang ada di local storage. Supaya apa? Supaya mereka punya strategi caching. Kalau offline, kalau networknya gagal atau networknya congested, halaman tuh nggak hilang. Karena apa? Mereka tetap bisa baca itu dari local storage gitu ya. Walaupun user transition moving around gitu ya, tapi tetap mereka bisa baca gitu ya. Walaupun ada kegagalan karena ada some form of offline support di sana. Ini yang menarik dari pemanfaatan single page applications gitu ya, paradigma atau styles ketika kita membangun sebuah web applications. Nah, yang perlu harus dilakukan di sini, baik, ketika kita lihat dalam kasus single page applications yang punya karakteristik URL yang sama, mungkin teman-teman bisa mulai mengidentifikasi salah satu tantangannya berarti apakah halaman itu dianggap sebagai halaman yang sama, dan itu menjadi tantangan atau disadvantages ketika deal dengan SPA. Ada trik-trik khusus di mana rekan-rekan harus
mengidentifikasi, atau kita bicara robotnya Google itu bisa mengidentifikasi, oh halaman HTML tuh strukturnya seperti ini. Karena sebenarnya ketika kita bicara bahwa ketika Anda download HTML di dalam SBA itu rata-rata hanya berfungsi sebagai templating. Oke, HTML tersebut harus di hydration gitu ya, dengan komponen-komponen gitu ya yang ada dari data yang diserve sama backend, supaya nanti sama dia akan di generate on the fly by means of script sama CSS-nya dia. Ada komponen ini, ada konten ini, and so on and so forth. Nah, proses inilah yang menjadi tantangan utama bagaimana kita kalau punya single page application itu bisa diindeks dengan mudah oleh Google. So that kita punya visibility di search engine itu cukup masif. Nah, ini ada banyak tantangan, ada banyak challenges gitu ya yang orang mulai deal dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, selain HTML itu tidak punya konten lengkap pada saat di-download oleh robotnya Google, maka ada kemungkinan juga bahwa URL dari laman ke laman itu kan practically tidak berubah. Karena ketika Anda melakukan klik dalam sebuah menu, itu sebenarnya yang dia lakukan adalah mereka akan mengenerate get request gitu ya. Tapi kan URL yang ada di address bar itu tidak berubah. Padahal halamannya sudah berubah. Nah, ini yang juga akhirnya konten tersebut ketika kita membaca berita, konten tersebut itu seolah-olah di laman yang sama tapi kontennya berbeda-beda. Bagaimana kita pengen gitu ya melakukan yang namanya indexing dari sebuah halaman yang berbeda, dari contohnya kita bicara berita gitu ya pakai Ajax gitu ya. Kita pengen tahu bahwa berita ini adalah berita yang berbeda gitu loh. Tapi kita ngeload kontennya dengan menggunakan Ajax sehingga tidak ada flickering, tidak ada reload ulang. Nah, ini ada banyak trik yang dimanfaatkan oleh orang-orang. Salah satunya adalah dengan URL rewriting gitu ya di dalam ini. Jadi URL itu di rewrite sebenarnya, bukan dia pindah ke halaman, tapi URL di rewrite supaya konten ini dianggap sebagai addressable konten yang berbeda. Lalu ada isu juga slow to download gitu ya, terutama kalau kita pakai framework yang relatively thick ya, yang tebal gitu ya, karena ada initial loading untuk mendownload klien, atau kita bicara JavaScript klien yang relatively lebih besar. Nah itu. Jadi untuk initial loadingnya, walaupun nanti pada waktu subsequent loading sebenarnya script tersebut tidak akan di-load lagi gitu ya. Either karena sudah di cache atau memang kita nggak pindah halaman, maka JavaScript-nya masih tetap ada di situ. Gitu ya. Lalu yang kedua, tantangan berikutnya adalah akhirnya harus ada active mode di dalam JavaScript Anda. Yang memang beberapa orang juga agak mungkin kalau sekarang sudah tidak terlalu jadi problematik. Dulu sempat ada orang, aku prefer untuk melakukan browsing ke applications tanpa JavaScript gitu ya. Tapi sekarang ini lalu less secure ya, karena ada isu cross-cut scripting gitu ya, di mana ini klien itu bisa diinjek oleh malicious script gitu ya kalau Anda nggak melindungi website Anda dengan baik, sehingga gitu ya sensitive information yang ada di halaman itu bisa Anda di-retrieve oleh hacker dan akan dikirimkan ke servernya hacker. Challenge yang berikutnya adalah memory leakage gitu ya, karena memang very heavy on JavaScript manipulations gitu ya. Maka hati-hati juga ketika Anda punya isu-isu terkait dengan JavaScript performance, karena makin lama orang kan relatively tidak berpindah halaman, sehingga JavaScript life cycle itu relatively hidup selamanya gitu ya. Nah, ini kalau Anda nggak bisa mengelola memori dengan baik, melakukan yang namanya assignment terhadap sebuah objek dengan baik, maka bisa saja garbage collector JavaScript tidak berjalan dengan semestinya. Dan akhirnya memory consumption dari laman yang Anda buat itu relatif besar. Dan Anda bisa lihat lah ya, punya kecenderungan gitu ya, over the time, the size dari aplikasi atau size dari memory footprint dari aplikasi yang menggunakan SPA itu relatif besar gitu ya. Karena bisa saja mereka mengcase konten, mereka melakukan assignment terhadap array, sehingga garbage collector dari JavaScript tidak bisa melakukan freeing memory karena dianggap sebagai bagian objek itu masih di-refer sama program JavaScript utamanya. Nah, ini yang menjadi deployable front-end module atau module federation kalau kita bicara di ECMAScript 6.
Lalu ada juga pattern untuk melakukan code splitting. Jadi karena tadi code basisnya besar, gitu ya, JavaScript-nya, gitu ya. Nah, kita bisa nggak JavaScript yang besar itu yang diganti kita pecah jadi file-file JavaScript yang relatif kecil. Keuntungannya adalah biasanya browser itu bisa men-spawn yang namanya 5 thread untuk ngedownload konten secara bersamaan. Dari banda kamu satu untuk semuanya, oke? Nah, tapi code splitting ini juga punya manfaat adalah begitu kode itu running, kalau kita bicara JavaScript, maka otomatis browser akan jalan untuk merender ini. Sehingga apa? White pages itu nggak terlalu lama. Lalu ada lazy loading data. Ini contohnya kalau kita bicara kenapa kok yang namanya Twitter, LinkedIn, terus Instagram itu modelnya adalah infinite scroll, bukan lalu pakai paginations. Karena begitu kita pakai paginations, sebenarnya yang menjadi tantangan utama adalah seberapa banyak kita harus ngeload. Nah, dengan lazy loading seperti ini kita bisa bilang, oke, kita tampilin dulu yang 10. Jadi kalau memang internetnya lambat, nanti along the way kita akan melakukan loading ketika dia sudah nyampe pada titik scroll yang seberapa. Jadi kamu tidak meload konten yang tidak dibutuhkan oleh orang atau belum dibutuhkan sama pengguna Anda. Oke. Nah, ini membuat sensasi bahwa halaman ini lebih mudah atau lebih cepat diakses oleh pengguna. Dan ini akhirnya consequently membuat interaksi itu orang segera bisa berinteraksi dan lalu melakukan aksi terhadap halaman itu sehingga respons time-nya lebih bagus, experience-nya lebih bagus dibanding dia punya white page yang cukup lama. Baik, ini sebagian dari technical pattern approaches untuk SPA dan tentunya masih banyak juga pattern-pattern yang lain gitu ya kalau Anda cari contohnya terkait bagaimana memanage state gitu ya. Terus bagaimana Anda melakukan yang namanya predictive fetching dari konten gitu ya. Kalau kita bicara sebagai code splitting sama lazy loading, predictive fetching itu seperti apa sih? Nah, itu silahkan aja lah dilihat lagi apa sih pattern-pattern yang menarik dari single page applications in addition to the one that we have already discussed in this course. Oke. Thank you very much buat teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan silahkan menggunakan Microsoft Teams untuk kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.